Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan sifat koligatif larutan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 sifat yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sifat yang keempat yaitu tekanan osmotik. Dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan beberapa contoh-contoh soal yang terkait dengan materi sifat koligatif larutan, khususnya soal hitungan. Baiklah, diharapkan anak-anak ustazah dapat mengikuti materi dan pembahasan contoh-contoh soal sampai dengan akhir video. Sifat yang keempat dari sifat koligatif larutan adalah tekanan osmosis. Atau dilambangkan dengan P. Jadi secara definisinya, tekanan osmosis ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Jadi membran semi permeabel ini adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel tertentu saja gitu. Dalam hal ini itu hanyalah partikel pelarut yang dapat melewati membran semi permeabel. Jadi nanti pelarutnya yang akan berpindah. Baiklah, untuk memahami peristiwa osmosis, silahkan perhatikan gambar ini. Apabila suatu pelarut murni, misalnya air, dipisahkan dari larutannya yang mengandung zat non-elektrolit yang tidak mudah menguap, misalnya gula, oleh suatu selaput atau membran semi permeabel, molekul-molekul pelarut dapat menembus selaput tersebut, sedangkan molekul-molekul zat terlarut tidak dapat melewatinya. Selaput ini ya, selaput semi permeabel. Jadi selaput semi permeabel ini adalah suatu selaput yang mempunyai ukuran pori-pori tertentu. Perhatikan di sini ini ada tabung U, di mana di tengah-tengahnya itu telah dipisahkan oleh selaput semi permeabel. Dan di sebelah kiri pada A ini adalah pelarut murninya ya, sedangkan pada B itu adalah larutan. Larutan berarti sudah terdapat partikel-partikel zat terlarut di sini. Nah, jadi yang dapat melewati selaput semi permeabel ini nanti hanyalah pelarut murni, baik itu dari A ke B maupun dari B ke A. Pelarut murninya yang bisa berpindah, sementara zat terlarutnya, partikel terlarutnya itu tidak dapat berpindah. Nah, adanya partikel-partikel zat terlarut ini nanti akan menghalangi perpindahan pelarut murni untuk melewati selaput semi permeabel, sehingga nanti akan lebih banyak pelarut murni yang berpindah itu dari A ke B. Ya, dari A ke B. Maka nanti lama-lama sini dia akan semakin tinggi dan sini akan semakin rendah karena pelarutnya berpindah dari yang konsentrasinya rendah atau di sini tidak ada konsentrasi zat terlarutnya, berpindah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan peristiwa osmosis. Nah, lama-kelamaan permukaan larutan B ini akan semakin naik ya, sementara permukaan di A itu akan semakin turun. Tetapi pada suatu saat akan berhenti karena adanya tekanan hidrostatis. Ya, karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini yang menahan gerak molekul-molekul pelarutnya. Dan osmotik itu adalah tekanan hidrostatis yang mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerak molekul pelarut ini tadi. Jadi kan ini molekul pelarutnya bergerak ke B ya dengan tekanan tertentu. Kemudian pada suatu saat nanti akan berhenti di sini, akan berhenti untuk naik karena adanya tekanan hidrostatik yang mengimbangi. Nah, tekanan hidrostatik yang mengimbangi itulah yang kita sebut dengan tekanan osmotik. Tekanan osmosis ini juga dapat terjadi antara dua larutan yang konsentrasinya berbeda. Sebagaimana Ustazah sebutkan tadi ya, nanti
partikel pelarutnya itu akan berpindah dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi, atau dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Untuk larutan encer yang zat terlarutnya itu bersifat non-elektrolit dan tidak mudah menguap, maka tekanan osmosisnya dirumuskan sebagai berikut. Pi kali V sama dengan nRT. Volumenya kita pindahkan ke ruas kanan. Kita bagi mol dengan volume. Pi sama dengan mol per volume kali R kali T. Nah, mol per volume ini bisa juga kita tuliskan dengan molaritas, karena mol per volume ini adalah menyatakan molaritas. Jadi, rumus dari tekanan osmosis itu adalah ini. Pi sama dengan mRT, di mana Pi itu adalah tekanan osmosis, satuannya nanti atm. M itu adalah molaritas, satuannya tetap molaritas ya, M besar. Kemudian R itu adalah tetapan, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T itu adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Tidak kalah penting juga untuk kita ketahui, jadi larutan-larutan itu berdasarkan tekanan osmotiknya, bila dibandingkan dengan larutan yang lain itu dibedakan menjadi 3 ya. Adalah apabila suatu larutan dia memiliki tekanan osmotik yang sama dengan larutan yang lainnya, itu kita sebut dengan larutan isotonik. Ini kata kuncinya ya, tekanan osmotiknya sama. Nah, apabila suatu larutan memiliki tekanan osmotik yang lebih besar jika dibandingkan dengan larutan yang lainnya, maka larutan tersebut kita sebut dengan larutan hipertonik. Sebaliknya, apabila suatu larutan memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan larutan yang lainnya, maka larutan tersebut disebut dengan larutan hipotonik. Bisa dipahami ya? Baik, contoh soal. Suatu larutan terbuat dari 0,57 gram sukrosa. Rumus molekulnya C12H22O11. Jadi rumus molekulnya ini nanti kita gunakan untuk menentukan MR dari sukrosa ya. Nah, sukrosa yang dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah tekanan osmosisnya? Baik, rumusnya tadi ini ya. Pi sama dengan M kali R kali T. Jadi kita tentukan dulu M-nya, molaritasnya. Rumus molaritas adalah massa atau gram zat terlarut, di sini diketahui 0,57 gram, dibagi dengan MR zat terlarut. Berarti ini MR dari sukrosa, silakan dikalikan. 12 kali 12 ditambah 22 kali 1 ditambah 16 kali 11, maka hasilnya 342. Masukkan di sini MR-nya dikali dengan 1000 per volumenya, volume larutan. Sini diketahui volume larutan menjadi 250 ml, berarti masukkan sini 250 ml. Ya. Kemudian dikali dengan R-nya itu adalah nilai tetapan 0,082 dan dikali dengan temperatur atau suhunya, tapi dalam satuan Kelvin. Maka kita ubah dulu 27 menjadi Kelvin, 27 derajat Celcius menjadi Kelvin, yaitu 27 ditambah 273, maka kita dapatkan 300 Kelvin. Nah, setelah dioperasikan nanti ini sini dapatkan 4 ya. Setelah selesai pengoperasiannya, maka didapatkan tekanan osmosisnya itu sebesar 0,164 atm. Oke, rumus ini tadi berlaku untuk larutan non-elektrolit ya. Kalau larutannya elektrolit, maka sama seperti pada sifat koligatif yang sebelum-sebelumnya. Kalau pada larutan elektrolit itu nanti dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Cara mencari I masih ingat ya? Kalau sudah lupa silahkan dilihat lagi video pada pembelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Untuk contoh soal yang pertama,
sebanyak 11,7 gram NaCl, MR-nya 58,5, dilarutkan dalam 500 gram air. Titik didih larutan adalah, jika diketahui Kb air adalah sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, pertama-tama kita cermati dulu bahwasanya di sini zat terlarutnya itu adalah NaCl. NaCl ini dia bersifat elektrolit, berarti nanti akan dipengaruhi oleh faktor Van Hoff atau I. Baik, pertama kita buatkan dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Ini ya, dalam larutan NaCl itu menjadi ion Na+ dan Cl-. Berarti di sini jumlah ionnya ada 2. N ini menyatakan jumlah ion ya. Ada 2, 1 ion Na dan 1 ion Cl-. Selanjutnya, nilai alfanya jika tidak diketahui di soal, maka kita anggap dia adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat nilai alfanya 1. Baik, selanjutnya kita masukkan ke rumus delta Tb atau rumus kenaikan titik didih. Kb dikali, ini M ya, molalitas, kali M, kemudian dikali I karena dia larutan elektrolit. Nah, kita uraikan cara mencari I, ini rumusnya ya, 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Sebenarnya ada cara singkatnya untuk menentukan I ini. Apabila alfanya 1, maka sudah pasti nilai I sama dengan nilai N. Maka sudah pasti dalam soal ini I itu adalah 2 karena N-nya 2 dan karena alfanya 1. Oke, nggak apa-apa, kita kerjakan dulu sesuai rumus yang ada ya. Jadi kita masukkan angka-angkanya. Pertama nilai KB-nya diketahui di soal ya, 0,52 gitu. Tuliskan di sini dikali dengan molalitas. Molalitas kan ini tadi rumusnya ya, gram per mr kali 1000 per P. Jadi gramnya ini adalah massa dari zat terlarut, berarti massa dari NaCl 11,7 gram. Masukkan sini. Kemudian mr dari zat terlarut, mr dari NaCl 58,5 dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya berarti massa air, yaitu 500 gram. Kemudian menentukan nilai I-nya. 1 ditambah N. N-nya 2. Dikurang 1 dikali alfanya 1. Maka nanti kita dapatkan delta Tb itu sebesar 0,42 derajat Celcius. Ini delta Tb ya. Delta Tb itu adalah kenaikan titik didih. Sementara yang ditanya di soal itu adalah titik didih larutan. Berarti yang ditanya itu adalah Tb-nya ya. Tb. Nah, rumus Tb itu dapat kita hitung dengan menjumlahkan Tb0 atau titik didih pelarut murni dengan kenaikan titik didihnya. Titik didih pelarut murninya adalah 100 derajat Celcius. Pelarut murninya air ya, titik didih air itu 100 derajat Celcius ditambah dengan delta Tb yang sudah kita hitung tadi, 0,42 derajat Celcius. Maka kita dapatkan Tb atau titik didih larutan itu sebesar 100,42 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 2, berapa banyaknya Al2SO4 3 kali dengan Mr 342 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu min 3 derajat Celcius. Diketahui Kf air 1,86 derajat Celcius per molal. Baik, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya karena Al2SO4 3 kali ini merupakan senyawa elektrolit. Jadi kalau dalam larutan dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasinya adalah seperti ini. Dalam larutan dia akan menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Berarti jumlah ionnya atau N-nya ada 5. Ada 2 ion Al3+ dan 3 ion SO4 2-. Jadi N-nya ada 5.
Dan alfanya karena tidak diketahui di soal, maka kita anggap dia elektrolit kuat, nilai alfanya adalah 1. Baik, selanjutnya yang diketahui di soal ada ini ya, min 3 derajat Celcius. Berarti ini adalah titik beku dari larutan. Titik beku dari larutan itu berarti TF ya. Diketahui TF-nya min 3 derajat Celcius. Berarti penurunan titik bekunya berapa? Kalau air murni itu kan biasanya membekunya 0 derajat Celcius ya. Ini larutannya min 3 derajat Celcius. Berarti penurunan titik bekunya atau delta TF-nya itu adalah 3 ya kan? TF-nya min 3, TF 0-nya 0. Berarti delta TF-nya adalah 3 derajat Celcius. 0 dikurang min 3. Nah, kita masukkan sini rumusnya, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Jangan lupa kali I karena Al2SO4 3 kali adalah senyawa elektrolit. Nah, delta TF-nya kita sudah dapatkan tadi 3, kemudian KF-nya diketahui di soal 1,86 kali M dikali I. Ini nilai I-nya, cara mencari nilai I. 1 ditambah N-nya 5 dikurang 1 dikali alfanya 1. Maka kita dapatkan nilai M-nya atau molalitasnya itu adalah 0,32. Ya, yang ditanya di soal adalah berapa banyaknya Al2SO4 3 kali yang harus dilarutkan. Berarti ditanya adalah massa atau gram dari Al2SO4 3 kali. Dapat kita uraikan dari rumus molalitas ini. Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, molalitasnya kita sudah dapat nilainya 0,32 sama dengan gram, ini akan kita cari, per mr-nya 342 diketahui di soal, dikali 1000 per pelarutnya. Pelarutnya yaitu 250 gram air. Maka setelah dioperasikan angka-angka ini akan didapatkan gramnya itu adalah sebanyak 27,6 gram. Jadi untuk membuat larutan Al2SO4 3 kali yang akan membeku pada suhu min 3 derajat Celcius itu dibutuhkan Al2SO4 3 kali sebanyak 27,6 gram. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Tekanan uap air pada temperatur tertentu adalah 55,3 mmHg. Maka tekanan uap larutan jika ke dalam 108 gram air dilarutkan 36 gram glukosa adalah, menggunakan rumus ini ya, P sama dengan XP kali P0. Karena yang ditanya di soal ini tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu adalah P ya. Ini dia tekanan uap larutan. Ya, kita masukkan ke rumusnya XP dikali dengan P0, di mana XP ini adalah fraksi mol pelarutnya. Fraksi mol pelarut dapat kita hitung dengan membagi mol pelarut dibagi dengan mol total. Mol total itu berarti mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, untuk mencari mol pelarut berarti gram pelarut dibagi dengan mr pelarut. Mol terlarut berarti gram terlarut dibagi dengan mr terlarut. Molekul dari glukosa itu adalah C6H12O6. Berarti tentukan mr-nya 6 dikali 12 ditambah 1 kali 12 ditambah 16 kali 6. Maka didapatkan nanti mr-nya itu sebesar 180. Oke, untuk mencari nilai XP-nya kita masukkan ini ya. MP berarti massa pelarut 108 dibagi MR pelarut 18 dibagi dengan NP tambah NT. NT-nya massa terlarut 36 dibagi dengan MR terlarut 180 dikali ini nanti tekanan uap pelarut murninya, berarti tekanan uap air 55,3 derajat Celcius. Maka setelah kita dapatkan nilai XP-nya, kita kalikan dengan tekanan uap pelarut murninya, akan didapatkan tekanan uap larutannya itu sebesar 53,5 mmHg. Nah, dapat kita amati ya, tekanan uapnya turun.
dari 55,3 menjadi 53,5 mmHg. Baik, contoh soal selanjutnya. Tekanan osmosis larutan NaCl 0,1 molar pada suhu 27 derajat Celcius adalah 4,8 atm. Maka persentase derajat ionisasi larutan tersebut adalah, ya, yang ditanyakan di soal ini adalah nilai alfa, ya. Jadi derajat ionisasi ini adalah alfa. Ya, yang pertama kita tentukan dulu reaksi ionisasi dari NaCl, sudah tahu ya. Jadi Na+ dan Cl-, berarti jumlah ionnya atau nilai N-nya ada 2. Nah, kita tahu rumus dari tekanan osmosis untuk larutan elektrolit itu adalah P sama dengan mRTI. P-nya sudah diketahui di soal 4,8 atm, M-nya sudah diketahui 0,1 m, nilai R tetapan 0,082, kemudian suhunya diketahui di soal 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, sehingga menjadi 300 Kelvin dikali I, maka nanti kita dapatkan nilai I-nya 1,95. Ya, dari nilai I ini maka dapat kita uraikan dan dapat kita tentukan berapa derajat ionisasinya. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. I-nya 1,95, N-nya 2. Maka nanti kita dapatkan nilai alfanya adalah 1,95 dikurang 1 sama dengan 0,95 atau 95%. Artinya NaCl itu terionisasi sebanyak 95%, atau nilai alfanya, derajat ionisasinya itu adalah 0,95. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami materi dan pembahasan soal kali ini. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.